Ilmu pengetahuan modern tak bisa menjelaskan tentang kekuatan Black Magic Afrika. Di Black Magic Afrika dan ilmu pengetahuan modern tidak bisa menjelaskan. Bahasanya udah kayak seolah-olah ini udah diteliti. Di dalamnya kosong ya. Tuh. Terus sebelum ditutup seolah-olah ada bendanya, boneka atau apa gitu yang diputerin, dan itu adalah yang menggerakkan si jerami. Konsep pertunjukannya kayak gitu. Tarian sihir dari Afrika, Zangbeto Dance. Bagaimana menurut kalian? Nah ini nih, tuh ini model yang lainnya. Ini dari yang pertama, kedua, dan ketiga ini beda rahasianya. Oke, langsung aja gue jelasin yang pertama. Aduh, ini masuknya ilmu merah atau berita seputar dukun ya? Karena nggak bisa dipraktekin nih. Perlu bikin rangka jeraminya, beli jeraminya. Ini bakal lama banget kalau harus bikin dulu nih. Ya, gue masukin dua-duanya aja lah ya. Openingnya pakai ilmu merah ya. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas sebuah kesenian atau sebuah pertunjukan dari Afrika. Ya sebenarnya sih ini nggak dipakai untuk menipu ya, nggak dipakai untuk ngeduitin masyarakat juga. Dan di Indonesia pun ini sepengetahuan gue belum ada yang mempraktekkan, karena ini tradisinya orang-orang Afrika. Nama pertunjukan atau tradisi ini adalah Kumpo Dance dikenalnya, atau Zangbeto kalau nggak salah. Nah ini belakangan ini tuh lagi rame nih di Twitter, dan banyak banget yang nge-tag ke gue gitu. Bang, ini jelasin dong, apa bener nih ilmu pengetahuan nggak bisa menjelaskan nih? Langsung aja nih gue bacain Twitternya dari Lek Kacung. Ilmu pengetahuan modern tak bisa menjelaskan tentang kekuatan Black Magic Afrika. Di Black Magic Afrika dan ilmu pengetahuan modern tidak bisa menjelaskan. Bahasanya udah kayak seolah-olah ini udah diteliti. Terus, wah beneran nggak ada apa-apa, bisa bergerak sendiri. Luar biasa beneran. Apa Black Magic, ilmu hitam. White Magic, ilmu putih, itu juga. Cuma bedanya kalau Black Magic itu kedoknya jin-jinan, seolah-olah yang jahat-jahat. Kalau White Magic tuh ilmu putih itu seolah-olah dikedokinnya tuh agamis, dikedokinnya tuh pakai kedok-kedok agama, jadi seolah-olah baik. Padahal matriknya itu juga. Makanya gue buat ilmu merah ini untuk mengejek mereka yang percaya ilmu hitam dan ilmu putih. Karena sesuai penjelasan dari Ustadz Faizar yang udah dibahas di video ini, ya, itu ilmu hitam dan ilmu putih yang membeda-bedakan itu adalah dukun-dukun itu juga. Jadi dukun yang berjubah hitam-hitam, yang sok-sokan pakai jin-jinan, horor-hororan, mereka menyebut ilmu hitam. Sedangkan dukun yang pakai kedok agamis, yang pakai kedok agama, mereka menyebut diri mereka ilmu putih. Padahal mah penipuan juga, trik-trik juga gitu. Ya, kalau belum nonton, tonton lagi nih video pembahasan tentang ilmu hitam, ilmu putih di video ini bersama Ustadz Faizar. Nah, lanjut lagi nih. Daun-daun palem terikat pada sebuah tongkat, bisa menari-nari seperti ada orang di dalamnya. Bukan seperti, tapi emang ada orang di dalamnya. Langsung aja kita tonton videonya. Ada videonya. Ini ada musiknya nih. Tuh. Kita offin aja ya musiknya ya. Karena ngeri kena copyright. African Kumpo Dance. Tuh. Lebih dikenalnya African Kumpo Dance. Wih. Oh, ada jerami seolah-olah dia bergerak sendiri tuh, bisa muter. This dance is known as the Kumpo Dance. It's performed during religious voodoo tradition. Nah, in the village of Benin, Afrika. Nah, ini tradisinya orang-orang voodoo di sana. Voodoo itu bukan ini ya, voodoo itu bukan ilmu untuk menyakiti orang, bukan. Voodoo itu adalah kepercayaan dari sebuah wilayah di Afrika. Agama bisa dibilang kayak gitu. Tapi aneh banget di media, voodoo tuh dianggapnya pokoknya jahat gitu. Tuh. Wih, di. Ini ada Kumpo Dance yang kayak gini tuh.
jeraminya. Ada juga yang bentuknya segitiga, jadi kayak dikasih lihat dulu bawahnya kosong nih ya, terus nanti segitiga jeraminya tuh bisa jalan-jalan sendiri gitu. Kalau ini nggak dikasih lihat kosong dulu nih, biasanya emang jerami aja. Jerami aja datang-datang tiba-tiba bergerak gitu. Udah pertunjukan. Kalau dilihatin banget sih ya, kelihatan banget itu ada kakinya. Tapi ini untuk belajar kayak gini nih ya, para dancer-dancernya ini nggak gampang loh guys. Jadi perlu kita hormati juga sebenarnya. Selama nggak dipakai untuk menipu ya nggak apa-apa. Cuma di sini nih yang gua kritik adalah kata-kata dari di Twitter ini nih. Ilmu pengetahuan modern tak bisa menjelaskan tentang kekuatan Black Magic Afrika. Bukan tidak bisa menjelaskan, tapi lebih kepada menghormati. Karena nggak dipakai untuk nipu dan merugikan juga gitu loh. Jadi di sini gue meluruskan aja nih. Tuh, kalau dilihat di sini aja tuh sebenarnya ada kakinya tuh, muter-muter tuh. Video berikutnya, tarian sihir dari Afrika, Zangbeto Dance. Bagaimana menurut kalian? Nah ini nih, tuh, ini model yang lainnya. Jadi bentuknya segitiga, seolah-olah tuh kosong, di dalamnya beneran kosong. Tapi tetap bisa bergerak-bergerak, muter-muter. Kalau ini muternya nggak terlalu ekstrim kalau bentuknya segitiga kayak gini guys, kayak rumah jerami ya. Kalau kayak yang rumah jerami ini muternya cuma muter-muter doang, gitu. Nggak terlalu nyampe muter begitu tuh. Kayak yang awal tadi nggak. Berikutnya nih. Oh ini nggak ada musiknya nih, aman. Tuh dia selalu di dalamnya kosong ya. Tuh terus sebelum ditutup seolah-olah ada bendanya, boneka atau apa gitu yang diputerin, dan itu adalah yang menggerakkan si jerami. Konsep pertunjukannya kayak gitu. Oh ini beda lagi nih, ini yang dikasih unjuknya harus kebalik gitu, nggak bisa kebuka gitu ya. Nih, gesernya berat banget ya Pak ya. Karena ada orang di dalamnya. Ya. Tuh kosong ya. Oh udah mau diangkat. Sep. Tutup. Oke. Wah ada musiknya nih, makin kesini nih. Gue kecilin aja deh, ngeri kena copyright. Oke, lagi prepare dulu. Wih, baru bisa bergerak dia. Jalan. Wih, tuh ini bisa muter. Ini beda lagi nih. Ini dari yang pertama, kedua, dan ketiga ini beda rahasianya. Oke, langsung aja gue jelasin yang pertama. Kalau yang teknik pertama seperti yang gue bilang tadi, ya. Yang pertama itu ya datang udah jerami gitu, gede. Terus tinggal goyang-goyang doang. Nah itu emang susah tuh guys, karena dia harus ngiket ke bagian kepalanya. Terus juga ada kostum khusus di dalamnya. Jadi kalau sekali dituncepin kayak gitu bisa muter-muter gitu tuh. Dan tariannya juga harus belajar ekstra. Nah ada orang-orang yang Afrika sana yang meyakini itu yang kesurupan, yang menggerakkan itu adalah orang yang kesurupan itu. Jadi yang pakai jerami itu kesurupan ceritanya. Bukan, nggak ada orang di dalamnya, tapi diyakini si orang yang pakai jerami itu kesurupan. Terus dia bisa nari-nari kayak gitu, makanya muter-muter. Padahal mah ya latihan-latihan juga sebenarnya. Cuma ya kepercayaan tradisi sana katanya kesurupan roh. Akhirnya dia bisa muter-muter kayak gitu. Terus kalau penjelasan yang kedua, yang tadi segitiga, terus bisa kebuka kayak gitu ya, bisa kebuka dalamnya kosong tapi bisa muter-muter. Nah itu orangnya di pinggir guys, kalau kamu perhatiin juga ada kakinya tuh. Jadi itu tangan ya sama kaki sama badan keiket di dalam jeraminya. Terus kayak gini nih konsepnya nih. Jadi kalau dia gerakin tangan kanan kayak gini, kebuka yang bagian kanan. Kalau gerakin tangan kiri kayak gini, kebuka. Terus tugas dia adalah kalau yang model kayak gini ini gampang, cuma muter-muter gini doang. Tuh. Set, pas begini buka kosong,
terus muter lagi. Jadi orang di dalamnya begini terus nih. Jadi itu yang perlu kita hormati tuh, latihannya. Latihan untuk dance kayak gitu capek banget. Karena ngangkat jerami kayak gitu, itu berat juga guys, lumayan. Karena jeraminya banyak ya. Tapi kebanyakan ya cuma nutupin doang, buat nutupin orangnya jerami sebenarnya. Yang diangkat rangkanya, rangka jerami. Sedangkan yang ketiga yang tadi ditidurin dulu ya. Ditidurin dulu, itu kalau kamu lihat jeraminya lebih tebel. Jeraminya lebih tebel dan nggak bisa kebuka tutup. Jadi kalau yang ditidurin dulu segitiganya, itu bagian tengahnya itu ada bagian rangka yang bisa kebuka kayak pintu guys. Nah itu tempat ngumpet orangnya. Kan makanya jeraminya kelihatannya tebel banget. Karena ada tempat ngumpet orangnya di tengah-tengah jeraminya itu. Ya. Jadi pas dibalikin, kosong ya, kosong. Terus si bendanya itu yang ngambil adalah si orang yang ada di dalam jerami itu. Pas ditutup, tugas si orang yang ada di dalam jerami adalah ngebuka pintu yang rangkanya. Dia keluar, dia naruh bendanya yang tadi muter-muter, masukin ke dalam kotak yang tadi tempat dia ngumpet, dia tutup lagi ya, rangka jeraminya, baru dia puterinnya kayak gitu. Nah mungkin ada yang pikir, ah itu mah pendapat lu sendiri aja kali. Gue ada bukti. Karena tidak ada pertunjukan yang 100% pasti selalu berhasil. Pertunjukan itu pasti ada gagalnya. Tapi ya itu hal yang wajar sih ya. Karena pertunjukan ya dilakukan sama manusia. Manusia nggak bisa perfect terus gitu. Pasti ada gagalnya. Nah ini nih video dari orang yang gagal dan akhirnya terekspos. Tapi gue sangat apresiasi sih. Mereka-mereka ini, orang Afrika ini ya, dia ketika ada yang gagal, langsung bareng-bareng langsung nutupin orangnya. Nih kita lihat nih ya, nih video orang yang gagalnya. Misteri terpecahkan. Tuh, ya kan? Pas bergerak ada orang di dalam itu. Langsung rame-rame ditutup. Jadi ada buktinya nih, ada orang yang menggerakkan gitu. Itu kesandung tuh. Kurang latihan mungkin. Tapi ya sekali lagi, selama ini dijadikan untuk hiburan, selama ini dijadikan untuk kumpul tradisi atau menyambut warga negara asing, ya nggak apa-apa. Dan tadi yang kata-kata ilmu pengetahuan modern tidak bisa menjelaskan, bukan tidak bisa menjelaskan, tapi memang di sana nggak boleh, penonton itu nggak boleh menyentuh dari si jerami ini. Yang boleh menyentuh jeraminya adalah praktisi pertunjukannya aja. Kalau ada orang yang menyentuh jeraminya, itu dianggapnya adalah penistaan terhadap orang-orang Afrika gitu. Maka dari itu para warga negara asing, para ilmuwan-ilmuwan lebih memilih untuk menghormati daripada dianggap menistakan tradisi mereka gitu loh. Jadi bukan yang nggak bisa dijelaskan, tapi memang lebih ke arah menghormati. Nah, by the way, ngomong-ngomong tentang Afrika, ini gue juga pernah dapat ucapan dukungan dari orang-orang Afrika ya. Nih kalau kamu belum nonton, kita tonton dulu videonya nih. Ini dari teman-teman di Afrika. Dukungan untuk pesulap merah. Nih. Semangat. Pesulap. Merah. Membokan. Trik. Dukun. Pesu. Aga. Netizen. Smacking. Didepen. From. Your Studio. Tuh ya kan. Wih, foto gue tuh ya kan. Aduh, ada musiknya lagi. Tuh, foto gue di print. Ini dicium dong, aduh. Dicium sama cowok, tapi ya nggak apa-apa sih selama foto yang dicium bukan guanya langsung, ya nggak apa-apa sih. Iya. Wih, terima kasih banyak loh teman-teman di Afrika loh videonya. Tuh. Wis. Wah, tuh. Wih, luar biasa. Ya, love you too, teman-teman di Afrika. Ya, sekali lagi guys, gue menjelaskan ini untuk meluruskan, biar nggak dikit-dikit mistis, dikit-dikit goib. Ini karena kalau nggak diluruskan, sama dukun-dukun di Indonesia, pertunjukan seperti ini, kepercayaan seperti ini, akan dikaitkan dengan tuh, ini bukti bahwa energi itu ada. Ini bukti jin itu ada, bisa menggerakkan benda sebesar itu.
Makanya saya pun bisa nih, tapi nggak bisa menggerakkan yang sebesar itu. Saya bisanya mengirimkan kodamnya ke cincin, wah. Saya bisa mengirimkan kodamnya ke bulu perindu. Waduh, tipu. Itu tipu ya, penipuan. Ya, jadi jangan sampai pertunjukan seperti ini, tradisi seperti ini diselewengkan kepercayaannya. Jangan sampai hiburan itu dijadikan untuk pembodohan, apalagi penipuan. Makanya gue meluruskan nih, ini untuk teman-teman di Afrika, kalau ada yang menonton ini, gue membuat video ini bukan untuk menistakan, bukan untuk menghina atau mengejek, tapi ini untuk meluruskan agar masyarakat Indonesia bisa menilai, bisa menghormati sesuai kadarnya, bisa menghormati bahwa Kumpo Dance itu sulit latihannya, bahwa Kumpo Dance itu adalah benar-benar seni, benar-benar hiburan yang harusnya dihormati. Jangan sampai hiburan ini dijadikan penipuan. Dan gue nggak suka hal tersebut, karena itu bisa mencoreng nama baik Afrika itu sendiri kalau tradisinya digunakan untuk penipuan, apalagi pembodohan. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural. Bye-bye.